Halo Rebahaners, how are you today? Welcome back to again di ruang film. Tell with me in the house. Hari ini saya akan merangkum film Daredevil, dimana film ini akan membahas tentang pahlawan hero tanpa rasa takut. Langsung saja, pasang handsfree, cari posisi terbaik, dan aktifkan notifikasi pesan WhatsApp, dan makan snack. Selamat menonton. Check it out. Sebelum kita ke videonya, jangan lupa klik like dan subscribe. Semoga kalian terhibur. Enjoy. Film ini akan berfokus pada tokoh utama, yaitu Matthew, waktu kecil, di mana ayahnya adalah mantan petinju yang hebat, dan terlihat Matthew sedang dibully oleh anak-anak berandalan, di mana mereka mengejek ayahnya yang seorang gelandangan. Karena setelah berhenti bertinju, sang ayah tidak memiliki pekerjaan yang jelas. Setibanya di rumah, ayah Matthew terlihat tengah tertidur karena habis minum bir yang dioplos dengan Amer, dan dengan tulus Matthew pun merapikan ayahnya ke tempat tidur. Di situ Matthew bertanya mengenai desas-desus yang mengatakan bahwa sang ayah sekarang bekerja untuk seorang kriminal bernama File sendiri adalah seorang pembisnis yang cukup berkuasa di kota tersebut, di mana dia sering menggunakan cara-cara kriminal dan jahat untuk mendapatkan keinginannya. Sang ayah pun menjawab dengan mengatakan untuk tidak mendengarkan perkataan orang lain dan fokus belajar agar bisa menjadi seorang dokter atau pengacara, supaya nasibnya tidak seperti ayahnya tersebut. Keesokan harinya, sepulang sekolah, Matthew memutuskan untuk mengunjungi tempat ayahnya bekerja. Dan yang mengejutkan, ternyata sang ayah sudah 1 bulan tidak bekerja di sana. Waduh. Saat Matthew melewati gang, betapa kagetnya dia saat melihat sang ayah tengah menghajar seseorang, dan ternyata gosip tentangnya selama ini adalah benar, bahwa sang ayah bekerja untuk seorang kriminal. Melihat hal itu, Matthew langsung pergi dari sana dengan rasa kecewa yang sangat besar, dan tak diduga musibah pun terjadi ketika drum berisi cairan berbahaya mengenai tepat kedua mata Matthew dan masuk ke dalam tubuh dan bereaksi terhadap syaraf-syaraf di otak. Saat Matthew sadar, ia berada di rumah sakit dan dinyatakan oleh dokter buta. Tetapi yang menarik adalah dengan hilangnya kedua mata Matthew justru membuat indera pendengarannya semakin tajam, sehingga telinganya berfungsi layaknya sebuah radar. Kala masuklah sang ayah yang mengungkapkan penyesalan, dan untuk kedepannya dia berjanji akan berusaha untuk tidak lagi membuat Matthew kecewa. Dari situ, Matthew pun kembali berlatih dan ayahnya mulai bertanding di atas ring. Sementara itu, meskipun terus melatih dirinya, di mana ketajaman sentuhan yang memberi kekuatan dan keseimbangan dirinya menjadi seorang bocah tanpa rasa takut. Ketika bertemu dengan anak-anak berandalan waktu itu, Matthew pun berhasil membuat mereka kapok dan tak lagi mengganggunya. Suatu malam, sang ayah akan bertarung melawan petinju dari Fallon. Sang ayah ditawari sejumlah uang agar dirinya mengalah di pertandingan tersebut. Dan jika dia menolak, maka File tidak akan segan-segan untuk memberinya pelajaran.
Hingga saat pertarungan dimulai, sang ayah pun tidak melawan dan ternyata dia melihat Matthew, lalu tak ingin mengecewakan Matthew untuk kedua kalinya. Sang ayah akhirnya melawan balik dan langsung membuat lawannya kalah. Namun apa yang terjadi selanjutnya benar-benar sangat mengagetkan, di mana ayahnya habis-habisan hingga dibunuh. Tepat saat Matthew mencium dan menghampiri, di sana juga terdapat bunga mawar merah yang diletakkan di atas tubuh ayahnya. Dan itu akan menjadi pengingat dirinya atas kematian ayahnya tersebut. Dari situ pun Matthew bertekad untuk menegakkan keadilan dan membela kebenaran dengan menjadi seorang pengacara. Ini adalah Nelson, rekan kerjanya, dan jika kalian tahu, ini adalah salah satu sutradara dari film Iron Man, Jon Favreau. Pada persidangan, ini ada permasalahan. Ternyata ada yang membela seorang wanita yang disiksa oleh seorang pelaku yang merupakan salah satu anak buah dari Kingpin. Kingpin merupakan pimpinan seorang yang berkuasa di kota tersebut. Dan faktanya, Kingpin pernah menjadi anak buah Fallon dan merupakan pembunuh ayah Matthew, di mana si Kingpin inilah yang meletakkan bunga di tubuh ayahnya. Ketika si pelaku memberikan keterangan palsu, ternyata Matthew mendeteksi kebohongan dengan merasakan detak jantungnya, dan itu memberikan sebuah kelebihan untuk mengetahui sebuah kebenaran. Karena tidak adanya cukup bukti, akhirnya hakim membiarkan pelaku itu bebas dan tidak bisa memberikan keadilan. Matthew pun menegakkan keadilan itu sendiri. Ternyata sejak kematian ayahnya, tidak hanya menjadi seorang pengacara, tetapi Matthew terus melatih kemampuannya dan dia membuat kostum sendiri dan beberapa alat khusus untuk mendukung aksinya dan menegakkan keadilan. Dan ketika dia memakai topeng, Matthew pun berubah menjadi Daredevil. Semuanya sudah siap, Matthew pun langsung mendatangi si pelaku yang berada di bar. Terjadilah pertarungan antara Matthew melawan banyak orang dengan senjata api. Dan pelakunya lari dan Matthew mengejarnya sampai di stasiun kereta api yang sepi. Di sini akhirnya kita bisa mengetahui kelemahan Matthew yang ternyata adalah suara yang sangat bising. Mengetahui hal itu, si pelaku langsung menodongkan pistolnya dan saat mau menembak, Matthew bisa merasakan pelurunya. Sehingga saat kereta sudah lewat, Matthew langsung membuat pelakunya terjatuh ke rel dan membiarkan mati di sana. Setelah selesai dengan pekerjaannya sebagai seorang pahlawan, Matthew hanya seorang manusia biasa yang memiliki rasa sakit, dan itu terlihat dari bekas luka di punggungnya. Satu hal yang menarik, Matthew sendiri tidur di dalam sebuah peti yang diisi air dan hanya menyisakan wajah saja. Keesokan harinya, saat Matthew sedang makan siang bersama Nelson, Matthew tiba-tiba merasakan radar bahwa ada wanita cantik di sana. Faktanya, walaupun Matthew sudah tidak bisa melihat, tapi dia masih bisa mengenali struktur objek dengan menggunakan kemampuan radarnya tersebut. Dan itu membuat Matthew bisa membedakan mana yang seksi dan mana yang tidak. Dengan kekurangannya itu, Matthew mengambil simpati si wanita sehingga dirinya bisa berkenalan dengan wanita tersebut. Namun, sayangnya si wanita keburu pergi sebelum dia memberikan namanya. Untuk itu, meskipun terus-menerus mengikuti si wanita sampai ke sebuah sekolah dasar, wanita itu merasa diikuti dan menegur,
Apa maumu, Mas? Matthew menjawab, aku hanya ingin nama kamu, sayang. Saat wanita menghindar, langsung memegang tangannya dan terjadilah sebuah pertarungan kecil hingga akhirnya si wanita serius dan membuka jaketnya. Dari situ mereka pun berkelahi dan wanita menyebutkan namanya, yaitu Elektra Nations. Elektra sendiri merupakan anak seorang pengusaha kaya di kota tersebut dan memiliki keterkaitan dengan Kingpin. Adegan pun berpindah ke sebuah gedung di mana disitulah tempat Kingpin berada dan sangat disayangkan sekarang John. Kingpin tidak sebaik di film Kremlin. Tidak lama datanglah seorang miliarder, di mana ini adalah ayah dari Elektra Nations. Datang menemui Kingpin untuk izin keluar dari bisnis yang dijalaninya bersamanya dengan Kingpin karena berdasarkan berita yang tersebar bahwa Kingpin melakukan tindakan kriminal dan ilegal sehingga Nations atau ayah Elektra ingin keluar. Kingpin pun menyuruh anak buahnya untuk menghubungi seorang ahli, yaitu Blue Eyes. Blue Eyes sendiri adalah seorang yang memiliki kemampuan untuk melempar sesuatu sangat akurat, dan yang menarik, Blue Eyes tidak pernah meleset seumur hidupnya. Pada scene ini, Blue Eyes ternyata sedang taruhan dengan orang di sana, di mana saat itu kalah dan menghinanya. Blue Eyes mengeluarkan sesuatu dari jaketnya. Orang-orang di sana pun sempat kaget, tetapi ternyata Blue Eyes hanya mengambil sebuah paperclip. Tapi jangan salah, ini bisa menjadi sebuah senjata mematikan di tangan Blue Eyes, di mana dia meluruskan dan memotong satu persatu batang tersebut, kemudian melemparkannya tepat di leher orang yang menghinanya. Pada saat berada di bandara untuk menuju ke kota Kingpin, Blue Eyes pun melewati metal detektor dan sebagai pembunuh bayaran, Blue Eyes hanya bermodalkan sebuah pulpen, tusuk gigi, dan paperclip di mulutnya. Dan sudah pasti petugas bandara pun tidak bisa mempersulitnya hanya karena membawa barang-barang normal seperti itu. Ketika sudah berada di pesawat, kebetulan berada di samping dengan seorang nenek-nenek yang cerewet, hingga Blue Eyes jengkel dan memutuskan untuk membuatnya diam dengan cara melemparkan sebuah coklat kacang tepat ke dalam, membuatnya tersentak dan tewas saat itu juga. Anjir, kasihan. Scene berpindah kepada Matthew, di mana akhirnya Elektra kembali menemuinya untuk mengundang Matthew di acara ulang tahunnya. Dan faktanya Elektra memiliki keterkaitan dengan Matthew, semacam buih-buih cinta yang akan membuat mereka melakukan pengencrotan. Scene pun menunjukkan mereka berada di sebuah atap gedung. Tiba-tiba turun hujan rintik-rintik yang membuat Matthew bisa dengan jelas mengetahui seperti apa rupa cantiknya Elektra. Dan seperti yang kalian duga, mereka pun akhirnya berciuman. Singkat cerita, malam pesta ulang tahun Elektra pun akhirnya dilaksanakan, di mana di situ ada banyak sekali tamu yang hadir, tidak terkecuali dengan Kingpin. Di mana Kingpin memperingati Nations dan menaruh bunga mawar merah di saku jasnya karena khawatir Elektra dibawa masuk ke dalam mobil untuk pergi dari sana dan membawa serta pengawal bersamanya.
Sementara itu, Blue Eyes memacu motor Harley yang tidak lain tujuannya adalah untuk membunuh ayah Elektra. Elektra dalam bahaya. Matthew pun menjadi Daredevil dan memutuskan untuk mengawalnya dari jauh. Dan saat tiba, Blue Eyes pun berdiri di atas motornya dan kemudian semacam senjata dari gespernya. Kemudian melemparkannya kepada pengawal Elektra hingga kehilangan kendali dan menabrak mobil lain. Kemudian Blue Eyes melemparkan senjatanya dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya dia tidak tepat atau gagal akan hal itu memacu Blue Eyes memacu motornya untuk diadu dengan Daredevil dan terlempar dari motornya. Tak diduga salah satu tongkat Daredevil berhasil diambil oleh Blue Eyes dan dengan tongkat itu pula Blue Eyes berhasil membunuh ayahnya Elektra. Alhasil mereka mengira bahwa Daredevil yang telah membunuh ayahnya. Dengan kematian ayahnya, Elektra pun memutuskan untuk balas dendam kepada Daredevil. Dan diiringi musik yang keren dan sinematik, Elektra pun berlatih dengan senjata khasnya yaitu Trisula. Hingga tibalah saat Daredevil sweeping di malam hari, muncullah Elektra yang langsung menyerangnya. Daredevil pun hanya bisa bertahan. Akhirnya Daredevil terkena tusukan di bahu sampai Elektra membuka topengnya. Matthew pun mengatakan bahwa waktu kejadian itu dia hanya mencoba melindunginya. Bukannya jujur dari awal atau kasih tahu John. Lalu Blue Eyes pun muncul dan menangkap Elektra untuk bertarung. Karena Blue Eyes sangat ahli dalam soal menangkap, akhirnya Elektra pun terkena tepat di tangan kirinya dan pada akhirnya Elektra pun sekarat. Tidak lama datanglah helikopter untuk memeriksa keadaannya tersebut dan Blue Eyes pun lari. Elektra pun tak bisa diselamatkan dan Daredevil pergi ke tempat gereja. Tidak lama datanglah petugas gereja dan Blue Eyes pun datang menghampiri Daredevil. Dan Daredevil menyuruh petugas gereja untuk menelpon polisi. Pertarungan pun terjadi dan Blue Eyes pun mengetahui kelemahan Daredevil dengan suara kebisingan. Blue Eyes pun kehabisan senjata dan memecahkan kaca sebagai senjatanya. Dengan ketangkasan Daredevil semua itu dapat dihindari. Ternyata Daredevil mengetahui ada penembak jitu yang akhirnya mengenai tangan Blue Eyes dan Daredevil melemparkannya ke bawah, tepat berada di bawah mobil polisi. Dan Kingpin mengetahui bahwa Blue Eyes gagal dan Daredevil datang menemui Kingpin. Dan Kingpin pun bersiap-siap untuk melawan Daredevil. Tidak semudah itu, ternyata Kingpin sulit dikalahkan dan Daredevil mengetahui selang di tempat itu bocor dan membocorkannya agar rintikan air itu mengenai wajah Kingpin. Dan Daredevil mengetahui secara jelas wajah Kingpin dan Kingpin pun dapat dikalahkan. Namun Daredevil enggan membunuh Kingpin dan pada akhirnya Kingpin masuk penjara dan Blue Eyes tadinya mati, namun dia ternyata dirawat dan ternyata ada lalat yang mengganggunya. Dengan ketepatannya dia membunuh lalat itu dengan jarum suntik. Anjir.
Akhirnya film pun ditutup dengan adegan yang sangat membagongkan. Menurut saya lebih suka dengan Blue Eyes. Bayangkan saja, setiap yang dia pegang itu menjadi senjata untuk melawan musuh-musuhnya dan tepat sasaran.